Saudara-saudari terkasih, salam sehat. Kembali bersama saya, Romo Mentor Do Carmel, dalam renungan Minggu Biasa ke-21, Minggu 23 Agustus 2020. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi kunci kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, seorang rohaniwan Katolik, Anthony de Mello, berkata, "Setiap orang berpikir mau mengubah umat manusia, hampir tak seorang pun berpikir bagaimana mengubah dirinya sendiri." Pernyataan ini menantang kita untuk berusaha mawas diri dan mencoba mengambil langkah tobat mulai dari diri sendiri. Sebuah pernyataan yang menyangkal praktek hidup kita yang tidak benar. Kita cenderung berbicara dan merencanakan cara untuk mengubah gaya hidup orang yang tidak kita suka, tanpa kita sendiri menyadari bahwa kita yang menjadi penyebab keonaran. Barangkali kita harus melihat diri secara jujur dan benar, kemudian memulai sesuatu yang baru dan berguna bagi hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Lebih jelasnya, kita menyimak kisah cerita Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau dengan judul menarik, "Mengubah Dunia dengan Mengubah Diriku." "Waktu aku masih muda, aku ini seorang revolusioner, dan aku selalu berdoa begini, Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengubah dunia." Tapi nampaknya tidak terjadi perubahan apa-apa di dunia. Ketika aku sudah berusia separuh baya, aku sadar bahwa setengah dari hidupku sudah lewat tanpa mengubah seorang pun. Walaupun demikian, aku meyakinkan diriku bahwa tidak ada kata terlambat dalam hidup. Aku lalu mengubah doaku menjadi begini, Tuhan, berilah aku rahmat dan kekuatan untuk bisa mengubah orang-orang di sekitarku dan yang punya hubungan denganku, keluargaku, sanak kerabatku, dan kawan-kawanku. Lalu aku akan merasa puas. Tapi nampaknya tidak ada seorang pun dari mereka yang berubah. Sekarang ketika aku sudah menjadi tua dan saat kematianku sudah mendekat,
Aku mulai menyadari bahwa betapa bodohnya aku. Aku pun mengubah doa permohonanku secara total. Doa satu-satunya sekarang ini adalah, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Dengan doa singkat ini, ia lalu sadar diri dan mengatakan, seandainya sejak awal aku berdoa begitu, maka aku tidak menyia-nyiakan hidupku. Dengan cerita ini, kita menemukan simpul permenungan tentang perubahan hidup adalah mulai dari diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, apabila kita berubah mulai dari diri sendiri, maka kita bisa menjadi kunci perubahan bagi yang lain. Kunci adalah sesuatu yang sangat familiar bagi keseharian kita. Kunci berhubungan dengan pintu, dengan jendela, gerbang, lemari, kendaraan, dan lain-lain. Bayangkan kalau tidak ada kunci, orang menjadi tidak aman, penuh kepanikan, hilang kontrol emosinya, dan sebagainya. Bahkan dalam dunia tertentu, ada yang namanya juru kunci. Saudara-saudari terkasih, dalam cerita Injil Matius yang telah kita dengar dan dibacakan dalam misa hari Minggu ini, Tuhan Yesus menyerahkan kepada Petrus kunci kerajaan surga. Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mengapa Tuhan Yesus menyerahkannya kepada Petrus? Banyak kisah tentang Rasul Petrus yang rapuh, seorang yang temperamental, yang ceplas-ceplos, yang kurang berani namun ingin tahu, yang kurang percaya diri, dan yang paling heboh adalah pernah menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Tetapi siara iman Rasul Petrus menunjukkan kepada dunia bahwa dalam dosa dan kerapuhan manusiawi, ia selalu kembali kepada Tuhan. Spirit atau semangat untuk kembali kepada iman yang benar, kembali kepada kehendak Tuhan, inilah yang disebut sebagai pertobatan yang dimulai dari diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, kita masing-masing bisa menjadi seperti Rasul Petrus, di mana Tuhan akan menyerahkan kunci kehidupan kepada kita di tengah kerapuhan manusiawi kita. Intinya adalah bertobat mulai dari diri sendiri, sehingga siap menerima berkat Tuhan dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi juru kunci yang bisa membuka pintu-pintu hati yang tertutup, juru kunci yang membawa kenyamanan dan damai bagi banyak orang. Tuhan memberkati.